ke channel saya Indah Asnur. Dan di video kali ini masih sama seperti di video-video saya sebelumnya. Di video kali ini saya akan membuat makeup tutorial lagi. Dan makeup tutorial yang saya buat kali ini yang seperti ini. Ini adalah makeup tutorial untuk pemula. Kenapa saya bikin makeup tutorial ini? Kenapa saya bikin video ini? Karena masih banyak di antara kita semuanya yang masih belum paham betul tentang makeup dan fungsi produk-produk makeup yang biasa kita gunakan dalam bermakeup. Sebenarnya saya pun juga masih belum tahu banyak betul tentang dunia permakeupan, karena saya sendiri pun juga masih belajar, teman-teman. Jadi mari kita belajar bersama-sama di video ini. Jadi di video kali ini selain saya membuat makeup untuk pemula, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dari produk-produk apa saja yang saya gunakan di makeup saya kali ini. Biar kalian tidak salah dalam bermakeup, terutama untuk yang pemula atau yang baru mau belajar make up. Oke teman-teman, jadi tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, pertama-tama di sini saya akan menggunakan primer atau dengan kata lain adalah pelembab. Sebelum bermakeup kita harus menggunakan primer dulu atau pelembab dulu. Kenapa? Karena pelembab itu fungsinya untuk membantu makeup supaya lebih tahan lama. Dan fungsi lainnya adalah untuk melindungi wajah dari berbagai faktor, misalnya seperti AC, sinar matahari langsung, dan sebagainya. Pelembab wajah juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam dunia permakeupan untuk melindungi wajah dari sinar ultraviolet yang nanti akan membuat kulit menjadi iritasi nantinya. Dan kalian jangan pernah menggunakan foundation secara langsung tanpa menggunakan pelembab atau primer terlebih dahulu teman-teman, karena nanti itu akan menimbulkan masalah pada wajah kalian nantinya. Jadi kalian harus menggunakan pelembab atau primer terlebih dahulu sebelum menggunakan foundation, karena tidak semua jenis produk makeup cocok di wajah kalian. Maka dari itu kalian harus menggunakan primer dulu atau pelembab dulu untuk melindungi wajah kalian dari produk-produk yang memang tidak cocok dengan wajah kalian. Hai. Oke. Kalian juga harus memilih dan menggunakan primer atau pelembab yang cocok atau sesuai dengan jenis kulit wajah kalian. Kalian harus kenali dulu jenis kulit wajah kalian. Misalnya kulit wajah kalian itu termasuk tipe kulit yang kering, berminyak, atau normal. Nah, jadi kalau kulit wajah saya ini masuk jenis kulit wajah yang normal. Jadi di sini saya akan menggunakan primer atau pelembab dari Pixi Make It Glow. Kenapa saya suka sekali menggunakan Pixi Make It Glow ini? Karena primer ini kalau saya pakai itu dia bikin saya punya muka itu terasa lebih lembab, lebih sehat. Dia juga bisa membantu menaikkan warna tone kulit wajah. Dia juga bisa membantu menutupi warna kulit yang tidak merata. Teksturnya itu cair dan mudah meresap dan menyatu dengan kulit. Makanya saya suka sekali menggunakan primer dari Pixi Make It Glow ini. Jadi nanti kalian bisa melihat perbedaannya sebelum dan sesudah saya menggunakan primer ini. Setelah ini biarkan dulu lembabnya meresap ke kulit kalian, kemudian kalian lanjutkan lagi dengan menggunakan foundation. Foundation dengan kata lain adalah alas bedak. Pemakaian foundation juga tidak sembarang ya teman-teman. Kalian harus memilih foundation yang sesuai dengan warna kulit kalian, biar nantinya warna kulit kalian tidak menjadi abu-abu atau malah belang. Jadi sangat penting untuk kalian memilih warna foundation atau alas bedak yang sesuai atau cocok dengan warna kulit wajah kalian. Dan juga kalau bisa untuk yang pemula atau yang baru mau belajar make up, saran saya jangan dulu beli foundation atau alas bedak yang mahal atau yang bisa membuat wajah kalian nantinya menjadi lebih cepat lelah karena merasa berat dengan foundationnya. Jangan sampai nanti acara belum selesai
muka sudah capek duluan. Jadi menurut saya untuk kalian para pemula atau yang baru-baru belajar mau make up atau untuk sekedar latihan-latihan make up di rumah, saran saya kalian jangan dulu langsung bermain di foundation, atau bisa juga bermain langsung di foundation atau alas bedak, tapi yang murah-murah saja dulu, yang tingkat covernya itu tidak terlalu tinggi. Jadi menurut saya tuh yang paling bagus itu untuk yang pemula itu kalian bisa coba-coba dengan menggunakan BB cream, karena BB cream juga itu lumayan bisa menjadi pengganti foundation karena teksturnya itu tidak cair terus tidak padat, dan BB cream itu seperti kombinasi antara primer dengan foundation. Jadi teksturnya itu tidak terlalu cair, tidak juga terlalu padat seperti foundation. Jadi kalau kena di muka itu dia rasanya tuh ringan saja begitu. Kalau BB cream itu bisa dibilang pengganti foundation yang versi ringannya. Jadi bisa dipakai sehari-hari. Terus tingkat covernya juga itu medium. Jadi dia itu lumayan mampu bisa menutupi bekas jerawat, bintik-bintik hitam pada wajah, itu dia mampu menutupi itu. Kemudian BB cream juga itu bisa membantu melindungi kulit wajah kalian dari sinar matahari langsung, karena dia juga itu mengandung SPF. Jadi itu sebabnya saya lebih menganjurkan kalian untuk para pemula menggunakan BB cream saja untuk sebagai pengganti foundation, tapi yang versi ringannya. Apalagi untuk kalian yang pemula, saya sangat sarankan atau menganjurkan kalian untuk menggunakan BB cream saja dahulu. Nanti kalau sudah mulai lancar, sudah mulai bisa menggunakan produk makeup, baru kalian bisa membeli yang namanya foundation yang bagus, yang tingkat covernya itu juga bagus. Oke teman-teman, jadi di sini saya menggunakan BB cream dari Pixi. Ini juga produk yang murah, produk lokal yang murah, tapi kualitasnya tidak murahan. Di sini saya menggunakan yang nomor 02 krim. Saya taruh di tangan seperti ini, kemudian saya totol-totolkan di wajah. Kemudian saya ratakan dengan menggunakan beauty blender atau spons. Dan di sini saya menggunakan beauty blender atau spons dari O2O. Jadi untuk kalian yang pemula juga bisa menggunakan beauty blender atau spons dari O2O ini, karena dia harganya selain murah, kualitasnya juga bagus. Kalau kita mau menggunakan beauty blender atau sponge itu sebelumnya harus dibasahi dulu. Kalau untuk saya suka kalau dibasahi, karena saya merasa itu kalau sponsnya dibasahi itu dia lebih membuat produk itu lebih meresap. Terus ini yang belum dibasahi dan ini yang sudah dibasahi. Kalian bisa lihat perbedaannya setelah dibasahi dan sebelum dibasahi. Jangan lupa gunakan juga di daerah kelopak mata, karena itu yang nanti akan menjadi base eyeshadow-nya, supaya warnanya jadi lebih keluar. Setelah BB creamnya sudah merata seperti ini teman-teman, sekarang saya akan lanjut lagi dengan menggunakan concealer. Kenapa kita harus menggunakan concealer? Karena concealer itu fungsinya untuk menyamarkan beberapa kekurangan pada wajah, misalnya seperti bekas jerawat, noda-noda hitam pada wajah, flek-flek begitu teman-teman. Terus bisa juga membantu menutupi lingkaran hitam pada mata. Jadi kenapa kita harus menggunakan concealer, dan itu sangat penting. Sebenarnya concealer juga itu fungsinya bukan cuma itu teman-teman, dia juga memiliki banyak fungsi yang lain. Misalnya itu seperti bisa sebagai primer bibir. Jadi kita bisa gunakan concealer di daerah bibir begitu dulu, terus kita gunakan lipstick. Untuk apa? Untuk supaya warna lipstiknya itu nanti bisa lebih keluar lagi. Dan concealer juga itu bisa merapikan lipstick yang belepotan. Jadi misalnya kalau kita pakai terus ada tacorit sedikit begitu, nanti bisa tap-tap tipis-tipis menggunakan jari atau kuas, itu sudah rapi lagi. Dia juga bisa menjadi primer untuk eyeshadow. Jadi bukan cuma foundation, bukan cuma BB cream, concealer pun juga bisa. Jadi kita taruh dulu di atas sini, setelah itu baru kita gunakan eyeshadow. Nanti warna eyeshadow itu nanti dia akan jadi lebih keluar lagi. Untuk alis juga kita bisa rapikan atau kita bisa mempertegas bentuk alis kita dengan menggunakan concealer juga. Jadi alis bisa menjadi lebih rapih dan lebih sempurna bentuknya teman-teman.
Oke, sekarang di sini saya akan menggunakan concealer dari Pixi seperti ini, teman-teman. Ini yang nomor 03. Jadi kalau ada bekas jerawat yang ingin ditutupi, nanti bisa tap-tap saja menggunakan concealer ya, teman-teman. Dan untuk kalian yang pemula, pakainya sedikit-sedikit saja. Jangan terlalu tebal-tebal, karena nanti kalau terlalu tebal, saya takutnya nanti kalian yang kaget sendiri. Di bawah mata untuk menutupi lingkaran mata, lingkaran hitam di bawah mata. Terus saya biasa gunakan di daerah sini, daerah hidung dan dagu. Dan wajah saya itu di bagian sininya itu ada seperti garis hitam. Jadi saya biasa itu tap-tap seperti ini supaya warnanya itu lebih rata. Kita lanjut ke penggunaan loose powder. Loose powder atau dengan kata lain adalah bedak tabur. Pemilihan warna yang sesuai dengan kulit wajah kita itu adalah bagian yang terpenting juga dalam dunia permakeupan. Pemakaian bedak tabur juga bisa membantu menyerap minyak berlebih yang ada pada wajah. Kenapa bedak tabur? Karena lebih pas saja begitu ya dengan makeup pemula atau untuk makeup sehari-hari. Tadi kan yang kita gunakan ini dari awal sampai yang ada sekarang ini kan itu yang produk-produk basah semua ya, teman-teman. Jadi sekarang kita set menggunakan loose powder atau bedak tabur sampai produk yang basah yang ada di kulit wajah kita itu menjadi kering semuanya. Dan di sini saya menggunakan bedak tabur dari Pixi juga, teman-teman. Tabale. Dari Pixi juga, teman-teman, seperti ini. Ini yang saya gunakan adalah nomor 02 Yellow Beach. Tidak semua produk produk lokal yang murah, produk yang murah itu hasilnya murahan, itu tidak semua. Tergantung bagaimana cara kita menggunakan produk tersebut. Sebelum saya set semua dengan menggunakan bedak tabur, itu saya biasa mulai dari bawah mata dulu. Kenapa? Di sini saya menggunakan lipstick yang warnanya tidak terlalu jeng-jeng begitu. Jangan takut untuk menjepit bulu mata, karena tidak mungkin kita melukai diri kita sendiri. Kita tidak mungkin menyakiti diri kita sendiri. Ulangi hal yang sama di bagian mata sebelah kiri.